Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam kajian singkat. Semoga bisa menemani kesendirian kita, bisa memberikan manfaat untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran bahwa kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala hidup berasal dari Allah, hidup dalam alam semesta ciptaan Allah, dan suatu saat nanti pada waktunya kita akan kembali dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kajian singkat ini ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat namun memberikan makna yang begitu padat untuk kita maknai sebagai jalan untuk terus meningkatkan kualitas kepribadian kita, kesolehan kita di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berbunyi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini memberikan sebuah pengertian, ketertarikan dan rasa penasaran kita. Karena apa? Karena selama ini sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladu sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Berdasarkan Quran surat At-Tahrim ayat 6, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amanah bahwa seorang suami, seorang kepala keluarga, seorang ayah adalah menjadi tugas tanggung jawabnya untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka, menghantarkan mereka, menjadikan dalam tangannya, dalam genggaman tangannya kebahagiaan hidup di dunia dan selamat di akhirat. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis Nabi al-jannatu tahta aqdamil ummahat merupakan sebuah pancingan kita, ketertarikan kita untuk terus merenungi sejauh mana kebaikan, kerja keras, tanggung jawab dan pengorbanan seorang ibu ketika menghadirkan kita, mengurus dan membesarkan kita hidup di dunia ini. Kita tahu bersama hari ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali kita mendengar ada seorang anak sampai tega membunuh ibunya, sampai menganiaya seorang ibunya. Padahal kita tahu bersama bahwa seorang ibu telah tidak jarang sampai ada yang menghembuskan napas terakhir karena keinginan, tanggung jawabnya untuk menghadirkan seorang anak ketika melahirkan. Di sisi lain, seorang ibu begitu lembut, jari jemarinya mengusap, bahkan sampai sekarang pun dari anak hingga remaja bahkan hingga dewasa, cinta dan kasih seorang ibu tidak pernah luntur oleh zaman, tidak pernah lekang oleh zaman. Terus doanya menghampiri, menyertai kita, sehingga sehebat apapun penderitaan yang dialami oleh seorang ibu, keterbelakangan yang dialami seorang ibu, maka beliau sangat mengharapkan kita anak-anaknya jauh lebih baik dari mereka. Mungkin kita pernah berkata bahwa orang tua kita, satu orang ibu bisa mengurus 7 anaknya, tetapi sebaliknya belum tentu 7 orang anak bisa mengurus seorang ibu. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seterusnya, untuk selalu mendoakan ibu, paling tidak bisa sedikit memberikan perhatian kepada ibu, untuk mendoakan semoga akhir hidupnya
sisa-sisa hidupnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perjuangan seorang ibu adalah bagaimana menyusui seorang anak. Betapa tulus ikhlasnya, dalam posisi perut keroncong, dalam posisi matanya ngantuk, beliau begitu tulus ikhlas mengalirkan air susu demi kecintaan, demi tumbuh kembang anaknya supaya sesuai harapan sehat jasmani dan rohaninya. Maka dalam kesempatan ini ada sebuah pertanyaan yang menarik terkait dengan masalah menyusui. Selama ini kita tahu bersama bahwa perbedaan menyusui antara bayi laki-laki dan perempuan, sebagaimana kita tahu bayi laki-laki itu lebih banyak menyusui dan lebih kuat. Tetapi sebelum memberikan jawaban, mohon untuk di like dan subscribe demi mendapatkan kejelasan berikutnya. Sidang Jumat rahimakumullah, perbedaan menyusui bayi laki-laki dan perempuan adalah perempuan besar rasa malunya, besar sedikit dia selesai menyusuinya. Sementara bayi laki-laki sampai kakek-kakek pun dia masih menyusui. Berawal dari sunatullah ini, dari fakta dan kenyataan ini, maka menjadi sebuah sunatullah. Seorang manusia harus banyak mengkonsumsi susu, karena susu adalah 4 sehat 5 sempurna, kelengkapan makanan asupan yang bisa kita terima. Makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, memenuhi gizi, vitamin, protein, dan susu adalah sebagai pelengkap konsumsi itu. Oleh karenanya ini sangat mungkin kenapa seorang laki-laki harus menyusui sampai usia tua, karena selamanya diberikan amanah, tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan, menjaga jangan sampai keluarganya tersentuh oleh api neraka. Oleh karenanya tentu ini menjadi perhatian kita bersama sebagai kepala keluarga, sebagai bapak-bapak, untuk selalu mengingatkan anak-anaknya jangan sampai menjadi orang yang terbelakang ilmunya, ekonominya, akhlaknya. Karena sehebat apapun kita orang tua, kalau bisa melantarkan anaknya, kalau menjadi penyebab anaknya susah dalam hidupnya, maka suatu saat nanti kita akan didakwa oleh anak kita. Besar harapan kita, semoga dengan semakin sadar betapa mulianya seorang ibu, betapa besar kerja keras, kesungguhan dan pengorbanan seorang ibu. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa berterima kasih kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada ibu, karena sungguh siapapun di antara kita mampu berterima kasih kepada seorang ibu, maka sesungguhnya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita, semoga kita selamanya mendapat bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.